Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zhao Cheng akhirnya mengundang Kaisar Yan Huang dan Jian Huang untuk pergi ke Gunung Tianmo. Di sana kesepakatan pun terjalin dengan detail. Kedua kaisar itu akan membantu Kaisar Iblis atau Zhao Cheng untuk mengalahkan Kaisar Elang dan juga Kaisar Hantu. Lalu mereka akan mendapatkan salinan peta laut Nether dan juga ditambah sepertiga hasil jarahan perang sebagai hadiahnya. Meskipun pada awalnya Kaisar Iblis tampak tidak puas, namun rupa-rupanya semua itu hanyalah siasat dari Zhou-Fan. Ya, semua ada di bawah telapak tangan Zhou-Fan. Sayangnya, di part kali ini, rencana Zhou-Fan harus sedikit berubah karena kedatangan sosok baru. Siapa mereka? Mari kita lanjut ke part 249, dimana part kali ini diambil dari bab kelanjutan 1219 sampai 1225. Sebulan kemudian, lebih dari 20 kota dari Kaisar Iblis telah direbut oleh pasukan musuh. Sedangkan Kaisar Iblis masih belum bergerak sama sekali. Tentu ini membuat Kaisar Elang dan juga Kaisar Hantu sempat merasa heran dan bertanya-tanya. Tapi itu adalah batasnya, karena setelah itu Jian Huang dan Yang Huang yang biasanya selalu netral datang ke medan perang dan menyatakan perang terhadap mereka. Belum lagi mereka berdua juga membawa pasukan yang tidak sedikit jumlahnya. Sejak saat itu pertempuran pun terjadi antara kedua belah pihak. Namun masih ada yang aneh, bahwa tidak ada satupun prajurit dari pihak Kaisar Iblis yang ikut campur tangan dalam perang ini. Waktu pun berjalan dan rupa-rupanya pasukan dari Kaisar Hantu serta Kaisar Elang mulai tertekan. Banyak korban yang berjatuhan dan itu membuat keduanya menjadi kesal. Sampai akhirnya kedua orang tua itu menarik kembali pasukan mereka dan kemudian terjun ke medan perang. Melihat tanda ini, pasukan dari Yan Huang dan Jian Huang segera memberikan laporan kepada mereka berdua. Pada akhirnya Yan Huang serta Jian Huang segera memerintahkan pasukannya untuk mundur dan kemudian keduanya juga maju ke baris depan. Di sana Kaisar Elang tampak berdiri dan tidak membabi buta. Dia memang sengaja menunggu Yan Huang untuk bicara empat mata. Hal yang sama juga terjadi di sisi yang lain. Kaisar Hantu menunggu Jian Huang untuk bicara. Kita akan bahas dulu di sisi Kaisar Elang dan Yan Huang. Yan Huang melihat sosok laki-laki tua itu dengan wajah suramnya dan dia kemudian berkata, "Orang tua, akhirnya kau memilih untuk bergerak sendiri. Kupikir kau akan tetap berada di garis belakang sampai prajurit terakhirmu tumbang." Orang tua itu yang namanya tidak lain adalah Ying Huang, dia berkata, "Yang Huang, apa orang tua ini pernah menyinggungmu sebelumnya? Kenapa kau ikut campur dan menyerang pasukanku?" Orang tua, kau harusnya tahu ini. Burung mati demi makanan dan manusia mati demi uang. Kau memang tidak pernah menyinggungku. Dan aku di sini hanya karena menjalankan bisnis dan aku tidak punya alasan lain, kata Yan Huang sambil tersenyum. Ying Huang menyipitkan matanya dan kemudian berkata dengan ketus, "Bisnis apa yang diberikan padamu? Apa manfaat yang diberikan bocah itu sampai-sampai kau berani menyerangku? Jika kau hanya mencari keuntungan, maka datanglah ke sisiku dan aku akan memberikanmu 2 kali lipat." Yin Huang, apa menurutmu aku dan Jian Huang akan bergerak hanya untuk sesuatu yang remeh?
Apa yang kau miliki tidak ada bandingannya dengan apa yang kami terima dari Kaisar Iblis, kata Yan Huang sambil menyeringai. Benarkah? Jika kau memang tidak mau mundur, maka pertarungan ini sudah tidak bisa lagi dihindari. Ying Huang menyibakkan lengan bajunya dan segera elang raksasa yang terlihat seperti binatang roh tingkat 10 muncul dari belakang Ying Huang dengan niat membunuh yang mengerikan. Elang itu meregangkan sayapnya dan warna keemasan melapisi bulunya. Lalu saat dia mengepakkan sayapnya, segera bulu-bulu emas itu jatuh seperti hujan ke arah Yan Huang. Dalam sekejap seluruh wilayah yang terkena serangan itu pun hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Sang Ume yang melihat ini segera berteriak, "Kakak!" Tapi segera suara tawa terdengar dari dalam reruntuhan. Ying Huang, kau sudah menggunakan Huang Ji Tianyinmu sejak awal. Sepertinya kau benar-benar putus asa. Segera angin puyuh menyebar dan menyibak kepulan asap yang ada di sana. Dan setelah itu, sebuah kelopak bunga sepanjang puluhan kaki mekar, dan sosok Yan Huang duduk di salah satu dahan tanaman itu. Jadi ini Huang Jing Tianyinmu, Jiu Tian Kiong Hua, kata Ying Huang dengan dingin. Lalu perlahan dia tertawa. Jiwa orang tua ini adalah elang terbang yang menguasai langit, dan jiwamu adalah tanaman yang mengakar kuat di bumi. Sepertinya ini adalah pertarungan yang ditakdirkan, pertarungan antara penguasa langit dan penguasa bumi. Mendengar itu, Yan Huang tersenyum dan kemudian dia berkata, langit dan bumi selalu hidup berdampingan dan saling menyokong satu sama lain. Tidak pernah ada pemenang dan pecundang di antara keduanya. Tapi aku dan kau berbeda. Hari ini salah satu dari kita akan kalah. Wanita bau, kaulah yang akan kalah. Kita tidak akan tahu sebelum kita mencobanya, potong Yan Huang sambil menyeringai. Lalu setelah itu, Yan Huang berteriak dengan keras, "Seni bela diri tingkat tinggi, mekarlah bunga-bungaku." Begitu suara itu jatuh, seluruh bumi segera bergetar dan tanaman dengan lapisan emas keluar merambat seperti ular yang hidup. Dan dalam sekejap seluruh wilayah itu dipenuhi oleh tanaman yang merambat. Ying Huang tidak tinggal diam. Dia pun segera membentuk segel di tangannya dan berseru, "Seni bela diri tingkat lanjut, terbanglah penguasa langit." Dan setelah selesai mengatakan itu, elang emas besar di belakang Ying Huang seperti bertransformasi dan wujudnya menjadi lebih mengerikan. Elang itu berlapis emas dengan sudut-sudut bulu yang lebih tajam dari sebelumnya. Momentum dari elang ini pun meningkat secara drastis dan sebanding dengan ratusan ribu tanaman milik Yan Huang. Tapi setelah itu, elang mengayunkan sayapnya dan sekali lagi ribuan bulu jatuh seperti hujan penghakiman. Bulu-bulu itu segera menghantam para tanaman rambat dan menghancurkan mereka semua. Bahkan kelopak bunga di dekat Yan Huang disayat-sayat sampai hancur. Melihat ini, Ying Huang menyeringai dan menjadi sombong. Tapi begitu serangan itu mereda, Yang Huang tidak terlihat dimanapun. Meski para tanaman itu terpotong-potong sampai menjadi puing-puing, namun keberadaan Yang Huang menghilang seketika. Lalu di sana hanya terlihat sebuah lubang besar yang sepertinya langsung menuju ke pusat bumi. Ying Huang mengerutkan keningnya dan mengutuk, "Menyedihkan wanita tua, kau bahkan lari ke dalam bumi untuk menyelamatkan diri." Namun saat itu tiba-tiba tanah retak dan di sana muncul sulur tanaman yang melesat ke udara serta mengincar elang emas dari segala arah.
Sulur itu berubah seperti naga yang hendak menangkap mangsanya. Sang elang menjerit saat tubuhnya ditahan oleh sulur itu. Melihat ini, dahi Ying Huang segera dipenuhi oleh keringat dingin dan wajahnya yang sombong segera digantikan oleh rasa khawatir. Tidak berhenti di sana, dari dalam tanah segera keluar lagi tanaman besar dengan mulut bergigi tajam. Tanaman itu langsung menggigit elang besar itu dan sosok Yan Huang pun terlihat duduk di salah satu cabang tumbuhan ganas itu. Ying Huang melihatnya dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa wujud asli jiwamu adalah tumbuhan pemakan manusia. Sekarang karena kau telah berani menyakiti tungganganku, jangan harap kau akan bisa selamat dariku." Mendengar itu Yang Huang menyeringai, "Jika kau tidak segera menyelamatkan burungmu ini, aku khawatir kau akan mati. Lagi pula, dia bukanlah binatang roh tingkat 10 biasa, dia adalah jiwamu yang sesungguhnya. Yang Huang, jangan berpuas diri, karena aku pasti akan mencabik-cabik tubuhmu." Sekarang elang itu kembali mengepakkan sayapnya dan ribuan bulu berubah menjadi ribuan elang kecil berwarna emas. Semuanya bergerak menyerang Yan Huang. Melihat itu mata Yan Huang memadat dan dia pun ikut membentuk segel. Sulur tanamannya segera bergerak ke atas dengan jumlah yang tidak kalah banyak dengan elang dari Yin Huang. Kedua serangan ini sangatlah luar biasa dan benturan tidak dapat dihindarkan. "Berhenti!" Sebuah suara menggema di seluruh area itu dan segera membuat Yan Huang serta Ying Huang gemetar ketakutan. Sayangnya kedua serangan ini sudah terlanjur lepas dan tidak bisa ditarik lagi. Serangan itu tidak lagi bisa dihentikan dan keduanya bergerak dengan sangat cepat. Di saat itu sebuah sayatan tergambar jelas melintang dari sudut ke sudut. Lalu kedua serangan itu pun hancur seketika. Yan Huang dan Ying Huang segera menoleh ke arah sumber suara itu dan keduanya menyusut seketika. Kesombongan mereka seolah hilang dalam sekejap saat menyadari siapa yang datang. "Utusan Sain!" Keduanya dengan ketakutan membungkuk. "Benar, aku utusan dari Gunung Suci ke-6, Meng Xiaofeng," kata seorang pemuda yang terlihat tampan dengan mata dingin yang memiliki kedalaman yang sangat mengerikan. Perlahan pemuda itu turun dan berkata, "Aku sedang menjalankan tugas dari tuanku. Lalu aku dengar bahwa kedelapan kaisar akhirnya berulah dan bertarung satu sama lain. Sampai ada banyak sekali korban yang berjatuhan. Karena itu aku datang kemari untuk menghentikan kalian. Sepertinya kalian sudah sedikit keterlaluan. Untung saja pedangku tidak membelah kalian menjadi dua." Mendengar itu keduanya tampak gemetar ketakutan. Lalu kemudian keduanya segera bersujud. "Terima kasih utusan atas kebaikan Anda. Kami bersyukur masih bisa bernafas sampai sekarang. Terima kasih." Utusan itu mengangguk. "Karena sekarang kalian sudah tenang, maka akan kusampaikan pesan tuanku. 1 bulan dari sekarang kalian semua datanglah ke wilayah Kaisar Pedang. Kami akan mendiskusikan sesuatu yang penting dengan kalian semua," kata pemuda itu dengan suara yang dingin. Lalu setelah selesai mengatakan itu, Meng Xiaofeng menghilang dalam sekejap dan hanya menyisakan Yan Huang serta Yin Huang dengan wajah yang ketakutan. Mereka tahu bahwa jika orang dari Gunung Suci sampai turun tangan, itu artinya ada sesuatu yang tidak biasa. Sama seperti ribuan tahun yang lalu saat Gunung Suci datang dan mengambil catatan rahasia 9 Nether. Artinya kali ini pun sama, ada sesuatu yang tidak kalah besar seperti catatan rahasia 9 Nether.
Memikirkan itu, Yan Huang hanya bisa menghela nafas panjang. Dan di sisi yang lain, hal yang sama pun terjadi. Pertarungan antara Kaisar Pedang dan Kaisar Hantu dihentikan. Mereka dihentikan oleh seorang tua, yang mana dia juga memberitahukan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Meng Xiaofeng. Dan hari ini, sang macan akhirnya telah turun dari gunung dan para monyet yang berlagak sebagai penguasa hanya bisa tunduk di bawah kaki mereka. Hari-hari kekuasaan dari para monyet telah berakhir. Di sisi lain, di aula Gunung Tianmo, Kaisar Iblis tampak terkejut dan berseru, "Apa? Seorang dari Gunung Suci datang ke medan perang? Sial, mereka turun begitu cepat. Jika begini maka semua yang kulakukan akan sia-sia," katanya dengan kesal. Zhou Fan mengerutkan keningnya. Dia juga tidak menyangka kalau Gunung Suci akan secepat ini turun tangan. Sepertinya dia harus sedikit merubah rencana. Perlahan Zhou Fan mengepalkan tangannya dan berkata, "Tuanku, sepertinya mereka datang kali ini untuk peta itu. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah menyerahkan peta itu pada mereka." Mendengar apa yang dikatakan Zhou Fan, Zhao Cheng menjadi semakin kesal. "Bagaimana mungkin aku akan menyerahkan peta ini dengan mudahnya?" Zhou Fan mengepalkan tangan dan berkata, "Itu memang benar. Kita juga sudah membuat salinan peta itu untuk menipu para kaisar yang lain. Namun saat ini Anda harusnya sadar bahwa dibandingkan dengan nyawa Anda, benda itu tidaklah berharga. Maka mau tidak mau Anda harus melepaskannya." Zhao Cheng tampak masam, tapi dia segera teringat akan nasib dari Zhuo Yifan di masa lalu. Karena dia tidak mau menyerahkan catatan rahasia 9 nether, akhirnya Zhuo Yifan pun dieksekusi. Jika itu juga terjadi pada dirinya, maka semua yang ia lakukan sampai saat ini akan benar-benar sia-sia. Tampak Zhao Cheng menggertakkan giginya dan mengutuk. 7 gunung suci sialan. Zhou Fan tersenyum lalu berkata, "Tuan, tidak masalah untuk Anda menyerahkan peta itu pada mereka. Lagi pula, selama kita sudah memecahkan teka-tekinya, kita tidak membutuhkan lagi peta itu." "Steward Zhuo, peta ini sangatlah dalam. Bagaimana mungkin aku bisa memecahkannya dalam waktu singkat?" kata Zhao Cheng sambil memandang Zhou Fan. Tapi Zhou Fan menyeringai dan dia berkata, "Tuanku, sejujurnya saya telah mendapatkan pencerahan tentang peta ini." "Apa? Apa aku tidak salah dengar, Steward Zhuo? Apa Anda benar-benar sudah memecahkannya?" "Benar, tuanku. Walaupun itu masih adalah gambaran secara umum." "Benarkah? Bahkan jika itu hanyalah sebuah petunjuk kecil, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Steward Zhuo, tolong tunjukkan padaku." Zhou Fan pun mengangguk. Dia kemudian menunjuk salah satu sudut yang ada di peta itu dan berkata, "Menurut pengamatan saya baru-baru ini, gambar ini terlihat seperti peta astrologi." "Astrologi? Steward Zhuo, kenapa kamu berpikir demikian? Apa kamu paham tentang peta astrologi?" "Tuanku, saya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan bakat. Maka saya harus belajar banyak hal untuk menjadi berguna. Karena itu saya juga sempat mempelajari ilmu tentang perbintangan. Dan tuanku, silahkan lihat di bagian ini. Titik-titik ini sebenarnya menunjukkan bidang bintang yang mewakili arah. Memang sangat sulit untuk melihatnya, karena seluruh peta ini dipenuhi oleh titik-titik hitam yang membingungkan." Zhao Cheng mengerutkan keningnya dan perlahan menyadari sesuatu lalu berseru, "Steward Zhuo, kau benar. Bintik hitam lain terlihat mengganggu pandangan kita semua. Namun, kamu bisa melihatnya dengan begitu jelas." "Tapi yang bisa kupahami hanyalah di bagian ini,"
sedangkan yang lain aku tidak bisa mengerti sama sekali. Tuanku, saya juga berpikir demikian, tapi petunjuk ini telah membuka mata saya. Silakan lihat lagi di bagian ini. Ini adalah garis besar induksi. Anda tentu familiar dengan hal ini. Zhao Cheng merenung sejenak dan setelah beberapa saat matanya berbinar. Setelah dia melihat pola yang ada di gambar itu. Bukankah ini pola dari medan pelindung? Tuanku, Anda sungguh bijaksana. Wilayah ini disebut sebagai medan pelindung yang dikelilingi oleh Gunung Suci. Wow, aku tidak menyangka. Lalu di mana lokasinya? Zhao Fan kemudian berkata, seharusnya tempat itu ada di sekitar sini, di sekitar wilayah rasi bintang Punix. Rasi bintang Punix? Itu benar, tuanku. Selama kita mengikuti lintasan dari bintang kematian yang ada di dalam rasi bintang Punix, kita akan menemukannya, kata Zhao Fan lagi. Jadi maksudmu, selama kita mengikuti bintang kematian ini, kita akan menemukan pintu masuk menuju Laut Nether? Kata Zhao Cheng dengan sangat gembira. Zhao Fan pun membungkuk dan berkata, Tuanku sangat cerdas. Kepandaian Anda sungguh tidak tertandingi di dunia. Selamat tuanku, karena Anda telah memecahkan teka-teki pada peta ini. Mendengar ini Zhao Cheng sangat gembira. Steward Zhuo, kamu terlalu sopan. Semua ini adalah berkat petunjuk darimu. Tuanku, Anda yang terlalu memuji. Saya hanyalah orang bodoh dan hanya menemukan sedikit kejanggalan, kata Zhao Fan sambil membungkuk. Steward Zhuo, kamu lagi-lagi terlalu merendah. Kau adalah orangku yang baik. Berikutnya, saat aku mendapatkan keterampilan dari peninggalan Kaisar Ming dan menjadi orang suci, aku akan menguasai seluruh dunia. Dan kau yang akan menjadi tangan kananku. Di bawah perintahmu seluruh bawahanku akan mematuhinya. Kau akan menjadi orang kedua di dunia yang sangat dihormati, kata Zhao Cheng. Terima kasih tuanku, itu adalah berkah yang luar biasa, kata Zhao Fan sambil tersenyum dan membungkukkan badan. Kalau begitu, aku tidak peduli lagi pada peta ini. Aku akan menyerahkannya pada orang-orang bodoh itu. Lalu saat mereka berhasil memecahkan peta ini, semua harta yang ada di sana sudah akan menjadi milikku, kata Zhao Cheng sambil tertawa dengan keras. Sudut mulut Zhao Fan pun terangkat dan dia bergumam. Ya, jika perang antar kaisar sebelumnya gagal, maka aku harus membuat pertempuran yang lain. Zhao Cheng, aku akan membawamu ke lokasi itu, tapi tentu kau tidak akan sendirian. Setelah itu, waktu pun berlalu dan 1 bulan terlewati. Para kaisar kini berkumpul di wilayah Kaisar Pedang. Mereka semua berkumpul di aula utama bersama dengan para pendampingnya. Dan saat semua orang sudah berkumpul, Meng Xiaofeng dan seorang laki-laki tua datang ke tengah mereka. Memberi salam pada kedua Saint, kata semua orang di sana bersamaan. Kedua orang itu mengangguk dan Meng Xiaofeng berkata, bangun. Terima kasih Saint, kata semua orang yang kemudian segera bangun dan kembali duduk ke kursi mereka masing-masing. Meng Xiaofeng melirik pelan dan berkata, Kaisar Iblis Zhao Cheng, kudengar kau baru saja mendapatkan peta Laut Nether. Apa kau sudah berhasil memecahkannya? Lapor Saint, bawahan ini adalah orang yang bodoh dan hanya memegangnya sekitar 1 tahun. Itu sangat sulit untuk dipecahkan, kata Zhao Cheng sambil menundukkan kepalanya. Ya, kau memang adalah orang bodoh, jadi tidak mungkin bagimu memecahkannya dengan mudah. Kalau begitu sekarang serahkan peta itu. Sesuai keinginan Anda, Tuan. Zhao Cheng maju dan segera menyerahkan peta Laut Nether. Meng Xiaofeng mengerutkan keningnya. Lalu perlahan dia membuka peta itu.
Dia bisa tahu bahwa tidak ada trik apapun yang ada di sana, dan itu memang adalah peta yang asli. Lalu dia kemudian menyerahkan peta itu pada orang tua yang ada di sampingnya. Zhao Cheng, kamu menyerahkannya begitu mudah. Apa kamu tidak merasa enggan? Kata orang tua itu. Zhao Cheng tersenyum ringan dan berkata, Tuan, sejak awal saya memang berniat untuk menyerahkan peta ini pada Gunung Suci. Jadi bagaimana mungkin saya merasa enggan? Sebenarnya saya sendiri sudah lama ingin mengetuk pintu Gunung Suci untuk menyerahkannya secara langsung. Namun, wilayah saya sedang diinvasi, jadi saya tidak bisa meninggalkan bea cukai. Mendengar itu Kaisar Elang dan Kaisar Hantu langsung menggertakkan gigi mereka karena tersindir. Setelah itu, orang tua berambut putih itu berkata, Bagus, kalau begitu aku akan mengingat tindakanmu hari ini. Dan karena kau telah berjasa, aku bisa membiarkanmu untuk memiliki salinannya sebagai souvenir. Zhao Cheng segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, saya sangat tulus untuk menyerahkan peta ini, jadi saya tidak mungkin menerima salinannya. Saya senang melayani Gunung Suci. Bahkan di kehidupan berikutnya saya juga berharap tetap bisa melayani Gunung Suci. Jawabanmu cukup bagus, kata orang tua itu sambil tersenyum. Kamu sepertinya jauh lebih baik daripada tuanmu Zhou Yifan. Anak itu benar-benar tidak tahu diri dan menggunakan warisan Kaisar Iblis kuno untuk dirinya sendiri. Sekarang karena kamu tidak mengikuti jejaknya, kamu bisa hidup dengan damai. Terima kasih, Saint, berkah untuk saya. Zhao Cheng membungkuk dan sekali lagi tersenyum, lalu kemudian kembali duduk ke tempatnya. Setelah itu, orang tua itu meletakkan peta Laut Nether ke dalam cincin interspasial miliknya. Lalu dia berkata, Kalian semua lebih baik mencontoh Kaisar Iblis sekarang. Jangan pernah kalian melewati batas, atau kalian akan menanggung akibatnya. Baik, Saint, kata mereka semua serempak. Lalu kemudian Yan Huang dan Jian Huang saling bertukar pandang dan menghela nafas tak berdaya. Mereka pun membungkukkan badan dan berkata, Tuanku, kami berdua sebelumnya telah menyalin peta itu dari Kaisar Zhao Cheng. Sekarang kami menyimpannya di tangan Kaisar Judi. Kami tidak ingin merahasiakannya dari Anda. Kami juga akan menyerahkan peta itu kepada Anda. Mendengar itu Kaisar Judi pun terkejut. Dia kali ini pun rupanya diseret dalam masalah ini. Tapi dia tidak lagi bisa mengelak dan segera mengeluarkan kedua salinan yang ada di tangannya. Kemudian dengan hormat dia menyerahkan. Tuanku, ini adalah salinan yang dipercayakan pada saya. Silahkan, Anda dapat membawanya. Orang tua itu mengangguk lalu melambaikan tangannya dan mengambil peta itu. Setelah itu wajah orang tua ini terlihat dingin dan berkata, Kaisar Judi, sebelumnya peta ini ada di tanganmu. Apa ada sesuatu yang ingin kau katakan? Tidak ada, tuanku. Saya memang sudah melihat peta itu, namun saya tidak bisa menemukan apapun yang ada di dalamnya, kata Kaisar Judi dengan ketakutan dan keringat dingin yang mengalir deras dari dahinya. Jadi begitu, aku mengerti. Sesungguhnya kau tidak perlu menjelaskan apapun karena semua orang di sini juga tahu apa yang kau pikirkan. Tapi harus kuingatkan, jangan sampai kau mengikuti jejak Zhou Yifan di masa lalu, kata orang tua itu dengan tegas. Seketika tubuh Kaisar Judi gemetar dan dia menundukkan kepala dengan ketakutan. Bagaimanapun meski mereka adalah pemimpin dari wilayah yang ada di alam kudus, tapi mereka hanyalah para pemimpin pengganti. Mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para ahli yang sudah berada di ranah Saint. Jika mereka sampai menyinggung orang-orang ini, mereka akan disingkirkan dengan mudah.
Di saat semua kaisar itu ketakutan dan menundukkan kepala mereka, di sudut Zovan tampak memendam semua kebencian di dalam hatinya. Tampak ada kilatan cahaya yang menakutkan dari sudut matanya. Namun setelahnya orang tua itu berkata, "Baiklah, karena kamu sudah selesai maka pembicaraan ini berakhir sekarang. Kalian semua dapat kembali ke wilayah masing-masing, kecuali Yan Huang. Kau tetaplah tinggal di sini." Mendengar itu semua orang pun segera bangun dan meninggalkan tempat itu kecuali Yan Huang. Melihat semua orang sudah pergi, Meng Xiaofen berkata, "Yan Huang, kau adalah kaisar yang sangat didambakan oleh ayahku. Karena itu dia mempercayakan King Chen 100 tahun lalu padamu. Jadi bagaimana kabarnya sekarang? Kau sudah membesarkannya dengan baik. Apakah sudah saatnya untuk membawanya kembali ke Gunung Suci?" Ya, rupanya di sana Meng Xiaofeng sedang membicarakan Chu King Chen dan pembicaraan terus berlanjut. Sedangkan di sisi yang lain, ketujuh kaisar segera berkumpul kembali ketika keluar dari aula. Lalu Kaisar Elang mengurutkan keningnya dan berkata, "Ada hubungan apa di antara Yan Huang dan kedua orang suci itu? Mengapa mereka menahan dia?" Ya, kemudian di situ dimulailah perdiskusian di antara para kaisar, dan tidak ada yang tahu dengan jelas. Tapi kemudian dengan santai Zhao Cheng mematahkan semua obrolan itu dan berkata, "Aku tidak peduli apapun sikap Gunung Suci sekarang. Lagi pula, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang lebih baik kita kembali dan berbenah rumah kita yang rusak setelah perang. Aku akan pergi duluan. Selamat tinggal." Setelah itu, Zhao Cheng pergi dan Zovan mengikutinya dari belakang. Kaisar Judi melihat punggung Zhao Cheng dan tampak curiga. Orang yang biasanya pemarah hari ini menjadi sangat penurut, dan itu sangat mencurigakan. Kaisar Judi mulai memutar otaknya dan bergumam. Jika dia benar-benar tidak peduli dengan peta itu, artinya Kaisar Judi segera mendapatkan umpan yang Zovan pasang dan dia segera pergi dari tempat itu. Setelah seminggu berlalu, Zhao Cheng dan rombongannya telah kembali ke Gunung Tianmo, dan saat memasuki aula dia tidak bisa berhenti tertawa. Gunung Suci. Bahkan ketika kalian menemui dojo Kaisar Ming, kalian tidak akan mendapatkan warisannya. Setelah aku menguasai warisan itu, akulah satu-satunya yang akan menjadi pemimpin di seluruh semesta, kata Zhao Cheng sambil terus tertawa. Steward Zhuo, segera siapkan tim terbaik dan mereka yang bisa dipercaya untuk pergi melakukan pencarian. Zovan membungkukkan badan dan berkata, "Tuanku, mohon untuk tetap bersabar. Saat ini kedua Saint masih belum kembali ke gunung. Jika kita pergi sekarang, saya takut mereka akan mengikuti kita dari belakang dan itu hanya akan menjadi masalah untuk kita." Benar juga apa yang kamu katakan. Dengan adanya kedua bajingan itu, kita tidak akan bisa bergerak sembarangan. Oke, mari tunggu sejenak. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Zovan berkata, "Kita hanya harus menunggu, dan setelah keduanya pergi, situasi menjadi aman dan kita bisa melakukan pencarian. Lagi pula jika kita menunggu untuk beberapa tahun ke depan pun, peta itu tidak akan bisa dipecahkan dengan mudah. Tuanku tidak perlu merasa khawatir akan hal itu. Dan untuk sekarang, kita akan melakukan apa yang mereka harapkan. Kita akan memulihkan kekuatan kota kita dan menjadi bayi yang baik untuk menipu mata mereka semua." "Itu ide yang bagus. Ayo lakukan sesuai dengan yang kamu katakan," kata Zhao Cheng dengan penuh antusias. Dan setelah itu, di bawah komando Zovan, dia menggerakkan kekuatan untuk memulihkan keadaan kota yang telah hancur. Dan akan prestasinya itu, Zovan diberikan 30 kota lainnya supaya diatur di bawah tangannya. Karena itu juga kekayaan keluarga Luo meningkat secara eksponensial. Walaupun sebenarnya kekayaan Zovan itu sudah tidak terhitung jumlahnya berkat pemberian Kun Peng di masa lalu.
Dan benar saja dalam 3 bulan berikutnya, keluarga Luo menjadi keluarga nomor 1 di seluruh Gunung Tianmo dan mereka mengantongi setengah kekuatan tempur dari Gunung Tianmo. Jadi mereka menjadi sangat populer di seluruh alam kudus. Melihat perkembangan dari Kaisar Iblis, kedua orang suci pun memuji prestasi mereka dengan mengirimkan slip giok. Dan setelah itu keduanya pun berpamitan untuk kembali ke Gunung Suci. Melihat isi slip giok itu, Zhao Cheng menjadi sangat bersemangat dan dia berseru, "Steward Zuo, sudah waktunya untuk melakukan pencarian." Tapi Zhao Fan berkata dengan santai, "Tuanku, mohon bersabar. Setelah 3 bulan dan semua di bawah kendali kita akan baru mulai bergerak." Mendengar itu Zhao Cheng menjadi gelisah. Tapi selama ini Zhao Fan tidak pernah mengecewakan dirinya dan keputusannya pun selalu tepat. Jadi pada akhirnya Zhao Cheng pun mengikuti semua kemauan Zhao Fan. Melihat semua ini, para bawahan Zhao Cheng benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa junjungannya akan begitu menghormati Zhao Fan sampai seperti ini. Dan setelah itu pun keluarga Luo menjadi semakin kokoh dan tidak ada yang berani menyinggungnya. 3 bulan berlalu dengan cepat dan damai. Tidak ada gejolak apapun dan itu benar-benar seperti kedamaian sebelum badai datang. Zhao Fan menyeringai, lalu kemudian datang ke aula Kaisar Iblis dan memberi salam. "Tuanku, sudah saatnya kita untuk menjalankan misi." Mendengar itu Zhao Cheng tampak bersemangat dan segera bersiap. Setelah melakukan persiapan, semua rombongan akhirnya berangkat. Entah berapa lama ya waktu yang berlalu, mereka pergi menuju lokasi. Yang jelas, sekarang mereka semua sudah ada di dalam hutan yang rimbun di wilayah yang ditunjukkan oleh rasi bintang Punix. Zhao Cheng mengikuti Zhao Fan sepanjang jalan, tapi dia tidak bisa mengontrol kesabarannya dan berkata, "Steward Zuo, apa kamu yakin pintu masuk ke alam nether ada di sekitar sini?" Zhao Fan masih terus berjalan bersama Bai Liyuyu dan juga Suang Er dan dia menjawab, "Arahnya tidak salah lagi. Kita hanya harus mencari tempat di mana pintu masuk itu berada," kata Zhao Fan sambil memastikan pada Suang Er. Suang Er pun tersenyum dan berkata, "Apa yang dikatakan Steward Zuo itu benar. Hanya saja posisi dari bintang kematian itu terus berubah-ubah sepanjang waktu. Saya harus memastikan posisinya hari ini supaya kita bisa menemukan pintu masuk menuju alam nether." Zhao Fan mengangguk dan kemudian memandang Zhao Cheng. "Tuanku, Anda tidak perlu khawatir. Kita hanya butuh waktu sampai Suang Er menemukan lokasi di mana pintu masuk itu berada." Dan mendengar itu Zhao Cheng pun mengangguk. Keluarga Luo sungguh dipenuhi oleh bakat. Bahkan seorang gadis kecil pun sangat mahir dalam ilmu perbintangan. Kedatangan keluarga Luo ke pintuku sungguh adalah berkat yang tak terkira. Mendengar itu Zhao Fan pun tersenyum dan kembali membungkuk sedikit. "Tuanku, Anda terlalu memuji. Kami keluarga Luo hanyalah sekumpulan orang yang memiliki bakat unik. Hari ini kami bisa mencapai titik ini semua karena berkat Anda yang telah memberikan kesempatan pada kami. Tuanku tidak perlu khawatir, kami tidak akan mengecewakan Anda. Jadi saya harap di masa depan Anda tetap akan menjaga kami." "Tenang saja Steward Zuo, aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih," kata Zhao Cheng sambil tertawa. Lalu sekarang mereka semua bergerak mengikuti instruksi Suang Er. 2 langkah ke timur, lalu kemudian 3 langkah ke barat, sesekali ke utara dan mundur lagi, maju lagi, dan seterusnya. Semua itu adalah rangkaian gerakan yang tampak tidak masuk akal. Tapi itu seperti adalah sandi yang membimbing mereka mengikuti rasi bintang kematian. Prosesnya memang memakan waktu lama, bahkan Zhao Cheng yang semula sangat optimis pun menjadi ragu. Dia mempertanyakan apakah benar Suang Er bisa melakukannya. Sampai akhirnya mata Suang Er berbinar dan dia berteriak, "Aku menemukannya. Ekliptika 128, bintang kematian telah bergeser. Artinya pintu masuk dunia bawah telah berubah dan sekarang itu ada di depan kita."
Mendengar itu, Zhao Fan dan Zhao Cheng pun tampak sangat gembira. Mereka segera bergegas maju dan berdiri di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi oleh rumput liar. Setelah memeriksanya lagi, Zhao Cheng mengerutkan kening. Inikah pintu masuk ke dalam alam nether yang kalian bicarakan? Zhao Fan kemudian berkata, Tuanku, setiap jalan rahasia selalu terhubung dengan formasi kuno. Selama kita menemukan letak formasi itu, kita bisa membuka penghalangnya menggunakan formasi kuno juga. Setelah mengatakan itu, Zhao Fan mengeluarkan ratusan batu roh suci dan menyusun formasi misterius. Formasi kuno? Mata Zhao Cheng terkejut dan memandang Zhao Fan dengan tatapan aneh. Steward Zhuo, bagaimana bisa kamu mengerti formasi kuno? Setidaknya formasi kuno hanya ditulis di dalam catatan rahasia 9 nether. Bagaimana bisa kamu... Tuanku, meski keluarga Luo adalah keluarga kecil, tapi kami sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Keluarga kami memiliki beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui publik, termasuk formasi kuno yang saya gunakan ini. Namun meski demikian, pemahaman keluarga kami tentu tidak bisa dibandingkan dengan catatan rahasia 9 nether yang Anda bicarakan. Kebetulan saja, keluarga kami memiliki formasi kuno ini dan saya mewarisinya. Karena itu tuanku, ini adalah sebuah keberuntungan besar. Jadi silahkan untuk membuka lorong menuju alam nether, kata Zhao Fan dengan hormat dan mengalihkan perhatian Zhao Cheng. Zhao Cheng yang sebelumnya tampak curiga kemudian teralihkan oleh ucapan Zhao Fan. Segera dia menjadi bersemangat dan maju untuk mengaktifkan formasi. Segera setelah itu gelombang di seluruh formasi mulai bergetar dan batu suci mulai memancarkan energi yang luar biasa. Lalu cahaya seperti pilar menembus langit dan kemudian cahaya putih bersih muncul di tengah-tengah pilar cahaya itu. Terlihat lingkaran itu begitu dalam dan tidak tahu di mana ujungnya. Melihat ini Suang Er berseru, "Ini benar, bintang kematian telah terhubung dengan pintu menuju dojo Kaisar Ming. Pintu telah terbuka, semuanya sesuai dengan peta Laut Nether. Ini sungguh luar biasa." Mendengar itu, Zhao Cheng tertawa dengan keras. "Akhirnya aku menemukan jalan menuju dojo Kaisar Ming. Sepertinya dewa benar-benar ingin aku menjadi penerus kaisar kuno." Namun, dari balik semak-semak tiba-tiba terdengar sebuah suara tawa yang lain. "Kaisar Iblis, aku sungguh tidak menyangka kau akan menemukannya. Tidak sia-sia orang tua ini mengikutimu selama setengah tahun." Mata Zhao Cheng memadat. "Siapa?" Setelah itu sosok pria berbadan besar perlahan keluar dari balik semak-semak. "Kaisar Judi, kenapa kau ada di sini? Siapa yang telah memberi tahu dirimu kalau kami ada di sini?" bentak Zhao Cheng dengan marah. "Tidak ada, aku hanya mengikutimu." "Tidak masuk akal. Aku sudah memberikan petaku, jadi seharusnya kau tidak punya alasan untuk mengikutiku." Kaisar Judi pun tertawa mendengar hal itu. "Kau memang sudah menyerahkan peta yang kau pegang, tapi sikapmu terlalu aneh. Sangat wajar untuk kucuriga padamu. Kau adalah orang yang temperamental, tapi kau menyerah dengan begitu mudah. Itu tidak seperti dirimu. Meskipun pada akhirnya aku tidak menyangka kalau kau benar-benar akan membuka pintu menuju dojo Kaisar Ming. Sekarang karena kau telah menemukannya, kuucapkan banyak terima kasih padamu." Zhao Cheng menggertakkan giginya. Aura kematian segera menyebar dengan cepat. Bagaimanapun dia tidak mungkin menyerahkan harta karun itu dengan begitu mudahnya. Dia bersiap untuk melakukan perlawanan. Tapi hal yang sama juga terjadi pada Kaisar Judi. Dia menyeringai dan energi spiritualnya menyebar dengan cepat. Dengan begini, kedua kaisar akan kembali bentrok dan pertarungan kematian tidak dihindarkan. Zhao Fan yang menyaksikan dari samping dia menyeringai. Rencana yang dia buat benar-benar berjalan dengan baik. Tapi, "Yo Kaisar Iblis, Kaisar Judi, sepertinya kalian menemukan sesuatu yang menarik. Apakah kalian tidak ingin berbagi dengan sekte dan siak kami?" Sebuah suara perempuan yang centil masuk ke telinga mereka semua.
Seketika kedua orang itu langsung menjadi gelap. Mereka langsung menoleh dan melihat Yan Huang yang muncul di sana bersama dengan sekelompok wanita. Zhao Cheng menggertakkan gigi dan berkata, "Kaisar judi, gadis ini tidak bisa tutup mulut. Haruskah kita menyingkirkannya terlebih dahulu sebelum memutuskan siapa yang akan menjadi pemilik harta ini?" Kaisar judi segera mengangguk. "Aku setuju. Daripada ada wanita ular ini, lebih baik kita singkirkan saja." Mendengar itu Yan Huang mencibir. Menakutkan sekali. Tapi kupikir tidak akan mudah untuk menyingkirkanku." Di saat yang sama, Fang Min juga mendekati Sovan dan berkata, "Bocah bau, apa kau masih bermimpi untuk mengambil juniorku sebagai istrimu? Saranku lebih baik kau berhenti bermimpi, karena kau sudah tidak punya lagi kesempatan." Sovan mengerutkan keningnya dan tidak tahu apa yang dimaksud oleh Fang Min, sampai kebingungan itu terjawab. Angin berembus dan dua sosok turun dari langit. Salah satunya adalah Cucu dan yang lain adalah Meng Xiaofeng, yang mana kini sedang memeluk pinggang Cucu dengan lembut. Sedangkan Cucu tampak masam dan mencoba untuk menjauh darinya tapi tidak mampu. Melihat itu, tangan Zhao langsung terkepal erat. Dia benar-benar ingin menghajar Meng Xiaofeng, tapi jika dia bergerak sekarang, itu adalah kematian yang konyol. Dia tidak akan bisa menang. "Sain, mengapa Anda masih di sini?" kata Zhao Cheng dan Kaisar Judi bersamaan. Memangnya kenapa? Kalian berdua sepertinya tidak senang melihatku ada di sini. Sebelumnya aku tinggal di Sekte Danxia selama beberapa hari untuk bertemu dengan Nona King Chen. Karena itu aku meminta pamanku untuk kembali terlebih dahulu. Karena itu juga aku masih ada di sini. Ada masalah apa? Tidak tuan, kami tidak akan berani, kata mereka berdua dengan ketakutan. Lalu Meng Xiaofeng berkata, "Kalau begitu, maka mari bicarakan tentang apa yang terjadi di sini." Jadi Kaisar Iblis, Kaisar Judi, siapa yang bisa menjelaskan padaku tentang apa yang terjadi di sini? Mendengar itu Zhao Cheng tampak masam. "Tuanku, sebenarnya setelah saya memberikan peta itu 6 bulan yang lalu, saya merasa bersalah karena hanya setengah-setengah dalam memberikan pelayanan pada Gunung Suci. Sampai-sampai saya kesulitan untuk tidur dan terbayang oleh peta itu siang dan malam. Akhirnya saya bersama Steward Zhuo menyelidiki peta itu sesuai dengan ingatan yang saya miliki. Dan tentu saja setelah saya mendapatkan hasilnya, saya akan menyerahkannya secara pribadi pada Gunung Suci." "Oh, bahkan tanpa memiliki peta itu kau bisa menguraikannya dengan baik. Sepertinya kau menjadi sangat jenius, Kaisar Iblis." "Tidak tuanku, itu hanya karena saya selalu terbayang-bayang akan rasa bersalah dan gambaran itu tidak bisa lepas dari ingatan saya. Jika tidak, mana mungkin saya memiliki bakat seperti itu," kata Kaisar Iblis sambil menundukkan kepalanya. Zhao Cheng dengan cepat menjilat dan sulit untuk menemukan kesalahannya lagi. Dan oleh karena itu, Meng Xiaofeng mencibir, "Melihat kepatuhanmu itu, aku akan mempercayaimu saat ini." Lalu, apa lubang putih itu adalah pintu masuk menuju alam Nether? Kaisar Iblis segera mengangguk. "Kami sebenarnya tidak benar-benar yakin yang mulia. Kami baru saja datang dan mulai untuk meneliti. Lalu Anda pun datang kemari. Benarkah? Lalu apa yang sudah kau dapatkan dari penelitianmu itu?" Kaisar Judi menyahut, "Kemungkinan besar lubang ini adalah susunan teleportasi. Saat kita memasukinya, maka kita akan mencapai dunia Nether." "Benarkah? Lantas kenapa kau tidak juga mencobanya?" Saya?" kata Kaisar Judi. "Ya, kau, cobalah." "Tidak, Sain. Lebih baik kita biarkan saja salah satu bawaan Anda untuk mencoba hal ini, untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi." "Aku memintamu pergi. Jadi kenapa kau tidak mau pergi?"
Kau adalah yang terkuat di sini setelah aku. Jika yang lain pergi dan tidak selamat, maka mungkin tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi jika kau yang pergi, aku pikir kau masih ada kemungkinan untuk bisa bertahan," kata Meng Xiaofeng. Kaisar judi menggertakkan gigi dan tidak bisa mengelak lagi. Dia mengutuk di dalam hati. Pada akhirnya dia tidak bisa menghindar, dan karena dia diminta pergi maka dia harus pergi. Kaisar judi menggertakkan gigi dan bergegas masuk ke dalam cahaya putih. Lalu seluruh tubuhnya pun diselimuti sampai tidak terlihat. Di sana dia tidak merasakan apapun, dan saat dia membuka matanya tidak ada tanda-tanda teleportasi. "Apa yang terjadi?" kata Meng Xiaofeng dari luar. Kaisar judi juga bingung. Dia mengerutkan keningnya dan mencoba untuk menilai sekitar. Tapi tiba-tiba seperti ada tabrakan serpihan batu. Namun itu dengan cepat menghilang. Situasi menjadi semakin aneh saat tiba-tiba ada cahaya putih yang jatuh dari langit dan mengenai tubuhnya. Rambut Kaisar judi yang sebelumnya hitam dengan cepat memutih. Tubuhnya yang semula segar bugar tiba-tiba menjadi kisut. Ini adalah hal yang sangat aneh. Kaisar judi segera berteriak dan berniat untuk melarikan diri dari sana. Tapi saat dia hendak mengangkat satu kakinya, seluruh tubuhnya benar-benar menua dan lapuk, lalu dengan cepat berubah menjadi abu dan menghilang sepenuhnya. Meng Xiaofeng bisa melihat semua itu dan dia pun terkejut. Dia tidak pernah mendengar ada sesuatu seperti ini sebelumnya. "Raja Iblis, apa yang terjadi? Apakah benar-benar yakin ini adalah pintu menuju Laut Nether?" "Tuanku, dari penyelidikan saya tempat ini memang adalah pintu masuknya. Meskipun saya khawatir kalau ada ujian sebelum kita bisa masuk ke dalamnya," kata Zhao Cheng yang tampak gelagapan. Setelah itu Zhao Cheng menatap Zhofan. "Steward Zhou, apa yang terjadi di sini? Kenapa Kaisar judi langsung berubah menjadi debu seketika?" Zhofan pun mengerutkan keningnya dan wajahnya tampak menjadi serius. Dia masih belum bisa menemukan alasannya. Lalu Zhuang-Er berkata, "Itu adalah bintang kematian. Siapapun yang ingin masuk, bintang kematian akan menuntunnya dan membunuhnya dalam sekejap. Segala kehidupan akan disapu oleh energi kematian dan menjadi abu." "Apa? Apa pintu ini diatur seperti itu?" kata Meng Xiaofeng. Lalu dia menghela nafas panjang dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari dojo Kaisar Ming, ini benar-benar tidak mudah untuk dimasuki orang biasa. Jika memang orang hidup tidak bisa masuk, maka percuma kita tetap berada di sini. Mari lupakan saja dan kembali." Semua orang menghela nafas panjang dan merasa kecewa. Setelah semua ini, mereka ternyata tidak bisa mendapatkan apapun. "Tunggu, mungkin saya punya cara untuk masuk," kata Zhofan menghentikan mereka semua. "Apa? Kau punya cara? Bahkan Kaisar judi saja hancur ketika memasukinya. Bagaimana kau yang hanya di ranah penempaan tulang memiliki kualifikasi itu? Kau hanya mencari kematian," kata Meng Xiaofeng sambil mencibir. Tapi Zhofan tersenyum dan berkata, "Mungkin Anda mau mendengarkannya terlebih dahulu. Kaisar dunia bawah adalah seorang kaisar kuno. Jika Anda ingin pergi ke dojonya, maka itu tidak akan bisa dilakukan dengan mudah. Karena itu kita harus masuk sesuai dengan perintahnya." "Perintah? Perintah apa?" Zhofan kemudian menunjuk puisi yang ada di peta Laut Nether. Pesan itu jelas tertulis di peta itu. Dikatakan bahwa hanya orang mati yang bisa masuk ke dalam dojo Kaisar Ming. Karena Kaisar judi masih hidup, dia dihukum dan dia mati kemudian. "Lalu maksudmu hanya orang mati yang masuk? Jika memang aku harus mati terlebih dahulu untuk masuk ke sana, maka itu tidak ada gunanya untukku," bentak Meng Xiaofeng. Tapi Zhofan tersenyum. "Menurut saya kematian ini tidak selalu bermakna kematian tubuh. Selama kita bisa meninggalkan tubuh fisik dan membiarkan jiwa kita yang pergi,
itu bisa dianggap sebagai kematian. Apa kau yakin dengan perkataanmu? Apa jaminan jika kita bisa masuk dengan menggunakan jiwa saja? Bagaimanapun itu terlalu beresiko. Tunggu sebentar. Karena kau yang memiliki ide ini, maka pergilah. Kau harus mencobanya dan memverifikasinya terlebih dahulu, kata Meng Xiaofeng sambil menyeringai. Tuanku, maafkan kelancangan saya, tapi Steward Zhu hanyalah ahli di ranah penempaan tulang. Tidak mungkin untuknya melakukan ini. Oh, kau berani bicara untuknya. Kalau begitu, kaulah yang pergi, kata Meng Xiaofeng sambil menunjuk Bai Li Yuyu. Bai Li Yuyu mengepalkan tinjunya dengan penuh kebencian. Dia ingin mengajar orang ini, tapi kemampuannya masih tertinggal jauh. Dia tidak punya pilihan lain. Saat Bai Li Yuyu hendak duduk, Zhou Fan melambaikan tangannya dan berkata, Yuyu, mundur. Biar aku yang pergi. Aku ingat teknik rahasia dari keluarga kita, bahwa meski aku hanya di ranah penempaan tulang, aku masih bisa melepaskan jiwaku. Aku bersyukur karena aku bisa mengingat semua ini sekarang. Mendengar itu Meng Xiaofeng langsung mencibir. Aku tidak peduli siapapun yang pergi. Cepat lakukan. Baik tuan, saya akan memverifikasi saran saya, kata Zhou Fan yang kemudian duduk dan bersiap. Tidak, biarkan aku saja yang pergi, kata Bai Li Yuyu. Aku yang akan pergi. Kamu dan Suang Er tetaplah di sini untuk menjaga tubuhku. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kata Zhou Fan dengan penuh keyakinan. Zhou Fan tidak bisa lagi melihat Yuyu mempertaruhkan nyawa untuknya. Bagaimanapun Yuyu adalah orangnya sendiri. Zhou Fan segera mempersiapkan formasi untuk tetap menunjukkan bahwa itu adalah sebuah teknik rahasia keluarga. Melihat ini Meng Xiaofeng menjadi semakin bersemangat dan menggebu-gebu. Cepat, cepat, katanya. Lalu tanpa sadar, genggamannya pada cucu pun terlepas. Cucu merasa tidak lagi ada yang menghalanginya. Dia spontan berlari ke arah Zhou Fan dan berseru, Zhou Fan berhenti, akulah yang akan pergi untukmu. Cucu segera duduk di samping Zhou Fan dan jiwanya pun keluar lalu memasuki pilar cahaya itu. King Chen! Teriak Zhou Fan. Sia! Zhou Fan menggertakkan giginya dan segera jiwanya keluar dari tubuh dan menyusul cucu untuk masuk ke dalam berkas cahaya itu. Semua orang kini berteriak dan wajah mereka terlihat masam. Tapi percuma, sekarang cucu dan Zhou Fan telah masuk ke dalam cahaya itu dan di saat itu, pilar cahaya bersinar terang, seolah-olah kedua jiwa itu diteleportasikan. Apa yang akan terjadi berikutnya pada mereka? Kita akan sambung lagi di part berikutnya. See you again dan bye.